Baik sahabat Samosir TV, kita sekarang sedang berada di Balai Benih Ikan Kabupaten Samosir, ya tepatnya di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian. Ya, kita akan melihat Balai Benih Ikan ini sedang dipercantik. Untuk apa dipercantik? Kita akan melihatnya dan bertanya kepada Kadis Pertanian dan Ketapang. Ya, selamat sore Bu. Sore Pak Juntak. Dengan Ibu Tiur Gultom ya, dengan Pak Camat juga ya. Ya, selamat sore Pak. Pak Hartopo Manik ya. Selamat Ya. sore Pak Hartopo. Ya, selamat sore Pak Juntak. Ya, Ibu, ini kami melihat Balai Benih Ikan Kabupaten Samosir sedang mempercantik diri. Untuk apa Bu? Sekarang ini Bu, mempercantik diri nih Balai Benih Ikan ini Bu. Ya, betul Pak. Jadi Balai Benih Ikan Samosir ini dari segi fasilitas Ya, kita lihat memadai untuk sebuah tempat belajar. ya, Jadi sekarang kita mencoba membuat Mina Wisata Edukasi BBI Kabupaten Samosir. Jadi kita menambah fungsi dari Balai Benih Ikan ini. Jadi Maksudnya, Bu? ikan yang keluar. Maksudnya Bu, Mina Wisata Edukasi seperti apa maksudnya Bu? Oh, Mina Wisata Edukasi. Mina itu kan Ya. dengan perikanan. Jadi Ya. pertanian ataupun budidaya di perairan, budidaya di air lah. Ya, Yang biasanya kan padi Pak, padi, Ya. terus ada ikan. Nah, Mina Wisata Edukasi. Jadi sambil menikmati wisata di bidang perikanan, di situ juga kita membuat edukasi, pembelajaran Pak, pembelajaran tentang perikanan, mulai bagaimana kita mengenal ikan, ya, bagaimana kita mengetahui ikan itu, bagaimana bertelurnya, bagaimana untuk kawinnya seperti apa, anaknya seperti apa, membesarkan anaknya seperti apa, itu masuk di dalam Mina Wisata Edukasi. Jadi sambil berwisata belajar tentang perikanan, itu dia Pak. apa aja Bu di sini fasilitasnya yang disiapkan Bu? Boleh Bu, sedikit Bu diceritakan? Iya, di sini kita ada beberapa kolam Pak. Di sini Iya. ada kolam yang diperuntukkan untuk kolam mulai dari pemijahan, Ya, ada kolam pendederan, ada Iya. juga kolam pembesaran, dan Iya. juga ada kolam induk. ya, Indukan itu ada beberapa. Di Iya. sini ada 3 jenis ikan ya, yang kita budidayakan atau kita menghasilkan anaknya. ya, Ada ikan lele, ada ikan nila, ada ikan mas. ya. Tetapi kita memiliki koleksi juga ikan bakar. Ya. Sekarang ada yang memang belum berhasil kita untuk memijahkan ataupun belum berhasil kita untuk menghasilkan Ya. anakan dari ikan yang ada sekarang. Jadi di sini tersedia untuk beberapa edukasi Pak. Kita memulai edukasi. Ya. Ini wahana edukasi mulai dari kolam pancing. Jadi di Oh. kolam pancing ini, Mana kolam pancingnya Bu? ini Pak, kolam pancingnya. Oh, ini fasilitasnya untuk Fasilitasnya kolam pancing. Memancing, tapi memancingnya dari sana Pak. Udah ada tempat duduk Ya, di sana, boleh memancing. Di sini kita siapkan ikan ya. yang memang akhiran dari ikan yang di sini. Oh, ini ya. Iya, ada ikan di sini sekarang ada ikan nila Pak. Oh, ikan nila. Kalau yang di sebelah kanan ini kolam pendederan ini. Jadi kita mulai belajarnya dari sini. Ya. Ini kalau mancing orang masuk gimana? Apa bayar atau gimana? Sampai sekarang belum ada perdanya. Iya. Tapi kalau ikannya nanti dibawa pulang, Ya. setelah selesai memancing itu kita ikannya harus ditimbang dan dibayar. Ya. Sampai sekarang di perda kita itu ikan akhir dari sini 25.000 dia per kilo. Ya. Jadi itu nanti ditimbang kalau mau dibawa pulang. Gitu. Tapi Jadi- kalau boleh dibawa pulang lah. Jadi kesini belum ada kita menetapkan retribusinya, belum ada. Belum ada, tapi orang masuk seperti apa? Orang masuk, kita mengupayakan semuanya masuk itu dalam rombongan atau Iya. dalam kelompok. Misalnya kalau ada 3 orang, 4 orang, sekian orang kita gabung. Oh. Mereka nanti dalam satu kelompok masuk, nanti ada guide dari sini menjelaskan tentang BBI ini. Dari sini sampai kita kalau boleh kita lihat sana. Oke, ayo. Sana ada juga bangsal panen. Bangsal panen namanya. Bangsal panen yang Yuk, di sana. seperti apa dia Bu? Ayo Mari kita lihat. ke sana.
Yuk. Ini Pak Kepala BBI ikut. Ayo. Sama dengan Pak Camat. Ini areal Pak Camat ini. Dari sini nampak juga Pak itu. Apa? Oh ya, patung Yesus Kristus ya. Yang disediakan. Objek wisata ya. Dari sini boleh berfoto. Dari sana pun tadi itu nampak dari awal sana. Ya. Nampak bisa pandangan kita ke sana. Ke sana juga cantik sekali. Jadi kita memanfaatkan Latar belakang. lokasi ini. Latar belakangnya dengan Iya. patung Bukit Iya. Siberia ya. Iya Pak. Jadi kita mencoba menggabungkan lah menjadi satu tujuan untuk wisata di sini. Ya. Nah, dari sini kita. Ini kalau ini apa nih Bu? Ini kolam pendederan Pak. Maksudnya pendederan seperti apa? Membesarkan benih ikan itu menjadi anak ikan gitu. Oh. Pembesaran dari mungkin dari larva dia menjadi ukuran 3 sampai 5 cm yang boleh kita jual, Ya. 7 sampai 9, 9 sampai 11 gitu ada ukuran-ukurannya. Iya. Ya. Ini dia, ini bangsal panen Pak. Ini bangsal panen. Iya. Jadi Oh. ini kita rubah menjadi satu lorong untuk tempat bisa jalan Ya. supaya aman, dan di bawah ini sebenarnya bekas kolam. Oh, di bawahnya bekas Iya. kolam. Nah, ini di sini adalah ikan-ikan yang mau dikirim. Bibit Ini? ikan yang mau dikirim. Di Yang sini ini? kita kurung, iya. Yang ini ya. Iya, di sini dia biasanya dikurung. Dari sinilah tempat terakhir diangkut untuk dikirim ke pembeli. Oh. Biasanya petani ada yang membeli. Nah, ini Iya, iya. nanti arahnya ke sana, di bangsal panen namanya. Semuanya indah Pak, lihat sana juga cantik, sana juga cantik. Dengan view Danau Toba juga ya. Iya, Danau Toba. Ya. Kalau bangsal ikan maksudnya seperti apa, Bu? Bangsal ikan. Ini dia bangsalnya, bangsal pemanenan ikan. Oh, panen ikan di sini. Iya, inilah tempat terakhir untuk Panen. membawa ikan Oh, membawa ikan keluar dari keluar. balai benih Iya, ikan ini. Di sini pasca panennya. Oh, iya. Di sini dia puasakan sebelum dikirim. Ikan itu nggak Oh. boleh kenyang dikirim. Oh iya, seperti itu ya, Bu ya. Iya. Nah, dan sampai di sini kita ada kolam ke bawah. Iya. Yang ke bawah itu ada kolam pendederan. Kita juga sudah melengkapi dengan papan-papan informasi. Ada kolam pemijahan ikan nila, kolam induk ikan mas jantan, kolam ikan batak, kolam induk ikan mas betina. Ada di sini semua berapa kolam, Bu? Ada berapa kolam di lokasi ini? 43. 43 kolam. Masing-masing punya fungsi masing-masing. Masing-masing. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Iya. Itu bisa dinikmati semua masyarakat yang datang nanti ke sini. Boleh Pak, tapi kita mengutamakan ini untuk jejak edukasinya. Dari Oh. sana bisa, tapi ke sana hanya boleh melihat Pak. Boleh, ayo kita lihat sebentar. Boleh, mungkin Bapak mau melihat. Boleh. Kolam apa ini Pak? Bang? Ini Pemijahan. pemijahan. Ini pemijahan. Pemijahan maksudnya apa pemijahan itu? Itu perkawinan antara induk ikan nila jantan dengan induk nila betina. Oh. Iya, kolam perkawinan. Oh, perkawinan. Perkawinan. Ini dia kolam induk ini Pak. Oh, ini kolam induk. Iya, Oh. kolam induk. Kolam induk ini ya. Iya, ini dia induk-induk. Oh, ini induknya ya. Ini induk ikan mas betina. Oh. Bisa dikasih makan? Boleh Pak, tapi harus di sana dikasih makan ya. Di mana? Minta dulu. Oh, ini. Oh, ini ya. Ini induk ikan mas kita Pak, ada di ini dengan ini juga di sana. Ini kolam Oh, empat kolam ini ya. Iya. Isinya berapa semua ikannya, Bu? Saya lupa angkanya Pak, ini jumlahnya nanti. Banyak juga ya. Inilah untuk kolam induk betina ini Pak. Dengan suara kita juga datang. Iya ya. Tapi nanti kita tidak memberikan orang berkunjung ke sini, nggak boleh banyak Pak. Oh, ya, dibatasi ya. Iya, batasi. Nanti kasih makan pun mesti dari sini. Karena kalau kita kasih terbawa nanti di sana bisa masuk ke apa? Ke kolam pembuangan, nanti Iya. bisa ikut ikannya keluar. Ini agak lebih besar, dan kita coba menggunakan yang merah-merah ini, yang Iya. khusus induk. Ini. Iya, di sini merah-merah, nanti di sana dia Pak. Oh, ini.
Oh, ini merah-merah ini. Nah, ini lagi yang sebelah kanan juga itu ada, tapi ini ukurannya lebih besar daripada yang sebelah. Ini yang besar-besar ini ya. Nanti Ini induknya udah berapa tahun ini, Bu? induknya ini sudah sampai kita mengganti itu sudah 3 tahunan ini, Pak. 3 tahunan. 3 tahunan, iya. Kemarin kita mengganti hanya 10 set. Jadi 10 set itu ada induk jantan, ada induk betinanya. Jadi sini hanya yang betina, Pak. Ini selesai bertelur, selesai telurnya diambil, masukkan di sini. Selain ikan mas, ikan apa aja lagi yang ada di sini? Ikan nila dan ikan lele, Pak. Ada ikan nila ya? Iya. Ikan lele juga ada? Ada. Jadi produk kita yang paling banyak itu kan ikan nila. Ikan nila ya? Ikan nila, baru ikan lele, ikan mas. Seperti ini lebih tahan yang ikan nila. Ikan nila ya? Masyarakat juga udah ngambil ke sini bibitnya? Sudah, Pak, banyak yang ngambil, dan juga pengadaan kita juga kemarin dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemkab juga ke kelompok masyarakat dari sini. Ya, ada yang mau saya tanya, Bu. Ini kan Balai Benih Ikan ini kan sudah menyediakan kolam-kolam. Iya, selain kolam-kolam, fasilitas untuk pengunjung apa aja yang diberikan? Apa makan minum ada seperti itu? Kita di atas sana nanti ada tempat minum, Pak. Jadi ini ada makan minumnya juga. Ini kita ke bawah ini tadi kan tempat hanya show aja, mau melihat saja. Iya. Edukasinya kita ke atas. Oh, edukasinya di atas. Kolam di sana. Kolam itu. Boleh kita lihat, Bu, tempat edukasinya? Oh, tempat edukasi boleh kita ke atas. Nah, ini ikan-ikan. Oh, ini ikan-ikannya ya. Airnya ini mengalir terus, Pak. Iya ya. Oke. Luasan hektarnya berapa nih, Bu, semua, Bu? 3,5. 2,5? 3,5 hektar. 3,5 hektar ya. Dengan 40 kolam ya. 43, Pak. 43 kolam. Iya, 43. Luar biasa. Nah, ini kita, Pak, masuk ke Oh, tempat ini. Ini Ini penjelasannya ya. Iya, ada kolam pemberian pakan. Nanti ini boleh memberi pakan. Pakannya nanti diatur lagi seperti apa. Baru kolam pendederan ikan mas dan Ibu lele. bisa lebih dekat lagi menjelaskan satu-satu boleh? Ini, Ya. ini ada kolam pemberian pakan. Nanti di sana ada lagi penjelasan. Ada kolam pendederan ikan mas dan lele, bangsal lele. Ya. Nanti di sana ada Artemia dan Daphnia. Artemia dan Daphnia ini adalah pakan alami untuk ikan. Ya, baru ada kolam pemijahan ikan mas. Baru nanti kita di atas sana ada menara janji martahan dan gudang pakan. Iya, iya. Jadi gudang pakan di bawah, di atasnya nanti kita buat tempat coffee shopnya. Iya, iya. Nanti boleh kita lihat. Baru anak-anak bermain ikan dan ada di sana lagi. Nanti anak-anak boleh di situ menangkap ikan. Iya. Kita siapkan seroknya dan juga ember-embernya nanti ada di sana, dan bangsa outdoornya di sana. Ada laboratorium dan ruang sholat ataupun ruang laktasi. Ada kantin edukasi. Di kantin edukasi ini juga nanti merupakan ada di situ boleh makan minum dan ada akuarium. Boleh kita lihat nanti di atas, dan ada monumen ikan mastoba. Oh, ada ya monumen ya? Ada di atas sana, Pak, nanti. Oh, iya, iya. Kita boleh naik dulu yuk, ke atas? Yuk. Ini ada payung-payung. Iya, Pak, untuk orang yang nggak tahan mungkin. Ini kolam pembesaran, Pak. Kolam pembesaran. Udah kenyang kali ya? Udah kenyang, baru jamnya untuk makan udah lewat. Oh. Makanya nanti kita ada jam makan, Pak. Jam makan untuk jam pemberian makan. Ada jam-jamnya juga ya? Ada jamnya, Pak. Nah, ayo kita ke atas. Ini kolam. Ini kalau yang ditutup-tutup pakai apa ini? Ini namanya dom, Pak. Oh, dom. Oh. Dom. Di dom ini apa namanya?
Untuk pendederan ini Pak, dari larva ya. Oh. Ini yang ikan lele Ini ikan lele, dom. di dalam ini. Kalau mau ke dalam dari sana ya. Oh, iya iya. Baru ini di sini boleh nanti di sini yang memberikan pakan itu Pak. Nanti ada Oh, ini sini kita beri waktunya. kolam pemberian pakan ini. Ya nanti ada waktunya dibuat di sini jam-jam berapa saja. Jadi ikan itu nggak makan setiap saat. Oh. Nanti kita buat pemberian pakan ikan itu pukul 11 sampai 12. Baru pukul 15 sampai pukul 16. Teratur juga dia makannya, Bu ya? Iya harus teratur, nanti kan stres. Kebanyakan makan. Ya. Nah, Mantap, mantap. terus ke atas. Yuk. Ini kolam apa nih, Bu? Ini kolam pendederan ikan mas, Pak. Oh, pendederan. Iya, harus ditambah dengan apa ini, aerator ya? Kenapa ditambah Pak Osman? Ceritakan dulu. Jadi kebiasaan kita di sini dari pengalaman-pengalaman yang ada, setiap pendederan yang kita buatkan di sini itu selalu mengalami kekurangan oksigen. Oh. Walaupun ada air masuk, Mengalir. ini karena terlalu banyak, masih banyak tingkat kematiannya, makanya kita tambahkan dengan aerasi untuk mengurangi tingkat kematian. Oh. Tambah oksigen Pak, supaya Tambah oksigen ya di sini ya. mengurangi kematian. Oh, iya, iya. Soalnya pendederan masih pendederan kedua. Ada berapa ribu di sini ikan yang Kalau ini untuk saat ini ada sekitar 50.000. 50.000 ya? Iya. Luar biasa. Oke. Ini kolam. Kalau ini memang sebenarnya kolam untuk yang ukuran yang memang layak untuk kita jual, tetapi untuk saat ini permintaan akan ikan mas sangat-sangat tinggi untuk masyarakat Samosir. Jadi sehingga ukuran yang masih 3 sampai 5 cm udah keluar dari kita. Oh. 5 sampai 7 nggak ada, udah jarang. Itu pun Iya. yang ada 1, 2, itu pun yang cepat dalam setiap pendederan pasti ada yang. Dari kecamatan mana aja yang meminta bibit ikan apa? Kalau yang Ikan mas. paling aktif kita untuk kecamatan yang permintaan untuk benih ikan mas, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Sitiotio. Itu di kolam darat dibuatnya. Kolam darat. Oh. Oke. Yuk. Ini dom untuk apa ini? Ini Pak. dom untuk ikan mas Pak. Dom untuk ikan mas. Iya. Oh. Pemijahan untuk ikan mas. Pemijahan ikan mas ya. Iya. Boleh. Boleh kita lihat sebentar dalam? Seperti apa bentuknya? Panas di dalam. Panas ya. Kenapa harus panas, Bu? Gini Pak, ini kan dulu makanya dibangun dom ini tingkat keberhasilan ikan bibit ikan mas itu sangat kecil. Setelah dicek oleh LIPI, ternyata perbedaan suhu siang dan malam itu sangat ekstrim. Oh. Sehingga dibuatlah dom ini supaya suhu siang dan malam itu tidak ekstrim perbedaannya. Oh, berarti fungsi dom ini untuk menjaga suhu. Suhu. Oh, iya Jadi iya. tingkat keberhasilan ikan yang bibit ikan itu semakin bagus dia kalau dijaga Ya. suhu antara siang dan malam. Oh, oke. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Kita akan melihat fasilitas untuk pengunjung. Ya. Seperti apa fasilitas yang diberikan. Ayo, kita lihat. Ini juga dom. Jadi kita ada 3 domnya. Ada 3 domnya ya. Iya. Ini ikan mas juga di sini. Ikan Pendederan ikan mas mas. sudah dari pemijahan masuk ke sini. Oh, iya iya. lebih repot mengurus ikan mas. Iya ya. Ikan nila alami pun jadi Pak. Iya ya. Oke. Ini apa nih majalah dinding ini?
Oh enggak, ini Mading Miduk. Jadi kita di Oh, sini Mading. buat penjelasan tentang BBI di sini. Oh, ini. Nanti di sana rencana kita mau dipasang lagi. Oh, Jadi orang bisa membaca di sini. Nanti iya iya. ini papan informasi masalah dinding sebenarnya. Ini juga bagaimana kalau menangani penyakit ikan, ya pencegahannya, pencegahan penyakit kerusakan dilakukan di sini. Berarti setiap ada kegiatan pasti diposting di sini seperti itu ya? Ya untuk ini jenis kegiatannya yang umum. Kalau nanti Oh. apalagi kita tambah lagi untuk majalah dinding untuk hidup ini lagi. Oke. Oh, ya silahkan jelaskan dulu. Untuk Ada saat ini sertifikasi kita. Boleh? mulai tahun Dekat. 2023 kita udah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Kita untuk 3 jenis ikan yang ada di kita sudah tersertifikasi dengan nilai baik. Oh, ini sertifikasinya? Iya. Oh, Ini sertifikat cara pembenihan ikan yang baik dari KKP, Kementerian Kelautan. boleh dijelaskan ketiga sertifikasi itu sertifikasi seperti apa tuh? Yang ini untuk sertifikasi ikan nila, jadi pembudidayaan kita yang ada di sini dan secara umum juga pembudidayaan kita sudah memenuhi standar yang ada di kementerian. Oh, Jadi kita juga tidak banyak tidak ada memakai bahan-bahan yang terkontaminasi dari luar. Kita juga sudah harus tersertifikasi. Induk kita juga harus tersertifikasi. Induk kita juga memang sudah tersertifikasi. sertifikasi maksudnya pengakuannya sudah standar gitu? Sudah baik. Oh, sudah baik. Oke. Baik ikan nila, ikan mas maupun ikan lele. Oh, oke. Oke, mantap. Ayo. Oh, ini. Ini terata untuk apa nih? Oh iya, rencana kita besok di sini ada launching Mina Wisata Edukasi oleh Bapak Bupati Samosir, sekaligus penandatanganan MOU nota kesepahaman Besok? dengan Bapak Barat. Jam berapa besoknya, Bu nih? Jam 10, Pak. Jam 10 ya? Iya, baru juga tentang perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Samosir dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Bapak Barat, juga dengan Koprindaknya Pak, Perdagangan Perindustrian. Di sini besok penandatanganan. Oh ya ya. Boleh tahu Bu sedikit Bu, apa yang memotivasi Ibu mendirikan Miduk ini? Begini Pak, wisata di sini kan sudah banyak. Banyak ada wisata budaya, ada wisata alam, Ya. mungkin akan ada juga wisata spot dan lain-lain. Sudah ada kan? Sudah ada. Ya. Nah, kita di sini belum ada untuk edukasi. Oh. Dan kita sudah memiliki modal untuk edukasi tentang perikanan ada. Iya. Jadi itulah kita maksimalkan sekarang dengan fasilitas yang ada. Kita mencoba membuat wisata edukasi sebagai satu pilihan. Oh. Jadi kita berusaha berharap nanti kerjasama antara kita dengan sekolah-sekolah. Kita bisa membawa anak sekolah di sini, mereka mengetahui tentang ikan, bagaimana habitat ikan, bagaimana ikan itu hidup supaya bisa kita makan dan lain-lain, itu boleh kita ini. Jadi sebenarnya, dan satu lagi, BB ini untuk memproduksi ikan memang selama ini bibit ikan itu selalu menjadi apa namanya, PAD-nya kurang gitu. Jadi kita mencoba memaksimalkan, mengoptimalkan dari tempat wisata, tetap juga ikannya gitu, tapi kita ke sana setelah nanti ada retribusi Pak. Oh, berarti di sini akan ada peluang penambahan PAD dari Itulah yang Balabin kita ini? harapkan. Oh, Pak. akan Itu yang kita harapkan nanti. Ya. Nah, kalau nanti Pak, ini dari sini kita boleh ke atas dulu Pak. Mungkin Ya. di atas kita boleh memandang lagi Ya. si Bia-Bia. Si Bia-Bia dari menara ini. Menara ini. Dan juga kita coba membuat nanti di sini ada stroberi Pak. Jadi Oh, di sini ada juga nanti tanaman-tanaman. udah ada, tapi ini belum berbuah. Oh, Ini memulai ya. tambahan-tambahan. Ya, kita akan memasuki menara Janji Martahan. Janji Martahan ya. Iya, menara Janji Martahan. Pak Jun tak pernah dengar kata Janji Martahan?
Janji Martahan kan desa. Membuka ini gimana Pak? Apa, Osman? Ya. Es. Ikon Hatoro di mana? Hatoro sama itu Gijang. Wah. Dari sini Pak. Luar biasa juga dari sini Bu ya. Cantik ya. Jadi, ya. Besok kita untuk orang ngopi di sini boleh. Kita akan membuat di sini kopi cornernya di sinilah. Oh iya. Dengan latar belakang objek wisata patung Yesus Kristus juga ya. Iya, baru ke patung juga kita. Luar biasa indahnya. Sini kita udah mempersiapkan juga spot-spot foto. Di sana ada apa namanya, payung-payung. Nanti kita boleh ke situ. Inilah dulu kita lihat dari sini, boleh kita memandang. Sama saya kurang tahu itu apa ya. Itu pintu zona kah? Bukan. Tahu sapean ya? Enggak, Kantor Bupati Rianyate. Oh, Rianyate itu. Iya. Nah itulah. Kantor Bupati ke sini. Langsung bisa kita memandang dari sini sampai ke atas juga Pak. Kadang di situ ada nanti lembu itu berbaris-baris. Iya ya. Iya, putih-putih. Boleh Bu. Di sini Bu mengajak masyarakat untuk datang ke Balabin ini. Karena di sini kan view-nya bagus. Ibu bisa mungkin bercerita seperti apa ajakan Ibu terhadap masyarakat untuk datang ke Balabin ini. Ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun, bukan hanya untuk masyarakat Samosir. Ya. Silahkan datang di Samosir dan silahkan datang di Minang Wisata Edukasi Balai Benih Ikan Kabupaten Samosir. Di sini kita boleh belajar tentang ikan, boleh mengenal tentang ikan. Ada ikan endemik Samosir, ada dom, ada tempat foto. Kita siapkan juga ada beberapa untuk tempat minum dan tempat ngopi. Ada juga tempat memancing. Ya. Jadi silahkan datang. Untuk sekarang kita belum memungut retribusi. Silahkan datang, tetapi kita tetap mengaturnya harus teratur masuk mulai dari pintu awal nanti sampai ke pintu keluar. Tetap didampingi oleh guide, tetap didampingi oleh pegawai kita sampai nanti boleh menikmati semua dan boleh keluar. Kita siapkan di sini untuk membeli minum dan snack. Kita berharap tidak ada membawa dari luar. Kelebihannya apa Bu? Kelebihan alam di sini? Kelebihan alam di sini, sekelilingnya kita sangat cantik. Di sebelah kanan itu kelihatan patung Yesus Kristus Penyelamat. Iya. Baru kita memandang di sana si Juk-Juk ya. Nah, Iya. Terus ada lagi sampai kelihatan Pangururan. Sekelilingnya ini tidak ada yang tidak cantik. Coba Cantik kalau semua. Bapak Juntak boleh di videokan itu semua. Iya. Baru di sana ada lagi ada air sungai. Sungai apa Pak Osbon? Nah, mungkin nanti Pak Camat bisa ada sungai di atas itu ada 2 sini. Jadi sekelilingnya ini tidak ada yang tidak cantik. Semuanya masih alami. Tidak ada bangunan-bangunan, yang ada hanya pohon pinus. Semuanya cantik. Ini bisa kita lihat sekelilingnya tidak ada yang tidak cantik. Jadi silakan datang di sini untuk relaksasi dan juga untuk belajar. Apalagi yang memiliki anak-anak sekolah, anak SMP, semua kita pun pasti akan ingin mengetahui tentang ikan di Kabupaten Samosir. Oke. Ditutup lagi Pak. Ditutup lagi. Ini harus kita buka tutup Pak. Karena ini ya? apa? Angin. Jadi Angin nanti ya? kita cabut. Iya ya. Nah, lagi dipakai. Nah, besok mungkin malam ini juga kursi-kursi sudah kita buat dan silahkan menikmati kopi di sini besok dan pisang rebus. Pisang rebus ya. Ya, besok pisang rebus. Oke, kita ada satu lagi yang lupa kita Bu. Itu monumen ikan mas. Ada 2 lagi, 3 lagi Pak. 3 lagi. Ada monumen ada tempat anak bermain dan menangkap ikan. Oke, mari kita lihat. Ini nanti Pak untuk tempat Kolam bermain dengan ikan. iya, ini kolam Untuk anak usia 12 tahun ya. Oh iya ya. ini ikannya kita masukkan ikan-ikan yang kecil yang mereka bisa ini ada berendam nanti yang namanya
Nanti di sini tempat apa nih Bu? Mancing? Enggak. Mancing anak-anak bukan? Ikan, menangkap ikan. Oh, menangkap ikan. Anak-anak menangkap ikan. Nanti ini kita siapkan kok kursi-kursi mereka. Oh, anak-anak nanti di sini. Ada fasilitasnya. Kalau Oh. ini kolam-kolam pakan ini pakan alami. Iya, iya. Ada nanti Daphnia, ada Chlorella dan Artemia. Artemia ada di bawah katanya dari sini. Nah ini dia. Jadi tempat bermain dan ini juga sudah kita buat. Nanti di sekitar ini mereka datang ke sini Pak. Ini Oke, luar biasa Bu. baru setelah ini inilah stroberi kita yang akan kita koyakan di Oh, ini strawberry. stroberi Pak. Baru kita Strawberry, ya? pindahkan jadi masih kurang cantik ya Pak. Ya, ini Di sini mungkin akan dibuat juga kebun ya, kebun strawberry. ya nanti kita buat di sana untuk apa? Oh, ya, ya, ya. Untuk anak-anak juga memetik sendiri ataupun orang tua kan bisa. Disiram semua. Ya. Monumen ikan masnya di mana Bu? Di sana Pak. Ini Ya. ada laboratoriumnya. Ini laboratoriumnya. Ini kantor. Oh, ini kantor. Laboratorium di sana, Pak. Oh, laboratorium sebelah sana ya. Ini kantor. Ya, di kantor. Ini kantor. Ini laboratorium. Yang ini laboratorium. Laboratorium ikan. Laboratorium tentang ikan. Hmm. Kalau mau masuk Pak, bisa lihat sebentar. Boleh? Di kelas itu. Ini masuk nggak boleh sembarangan ya? Harus Orang yang harus steril ini ya. iya Pak, kita ini memang untuk Oh, pakan alami Pak. Pakan alami ikan, anak ikan itu kan kalau kita kasih pelet belum tentu bisa dimakan karena mulutnya kan kecil-kecil Pak. Dalam Iya, lapak itu yang bisa dimakan ini. ahlinya siapa nih Bu? Ahlinya di sini? Ahlinya di sini ada Pak Osman. Oh, Pak Osman juga. Iya. Oh, luar biasa Pak Osman. Dan ada juga 2 pegawai kita yang tapi mereka yang selalu di sini Pak. Orang ini yang meneliti di sini Bu. Meneliti selama ini kita kan dulu dengan mahasiswa dari luar. Oh. Ya, sekarang nanti kita akan coba lagi menerima mahasiswa dari luar lagi untuk mengembangkan di sini Pak. Iya. Selama ini Pak Osman ada nggak kendala dalam laboratorium ini pengembangannya? Kalau untuk kendala kita sampai saat ini belum ada. Iya. Sebenarnya kalau kita sudah mengkulturkan ini pakan alami Chlorella yang kita kulturkan, jadi ini nanti kita kembangkan juga di lapangan dalam skala besar. Ini fungsinya untuk benih, untuk larva ikan yang masih sangat-sangat kecil. Oh. Jadi ini adalah fitoplankton. Ini uji coba ini. Bukan. Bukan, ini kultur. Itu ditumbuhkan di sini. Ditumbuhkan di sini. Nanti inilah yang kita pindahkan ke lapangan. Oh. Jadi Nanti di menjaga. lapangan, tapi ini dalam botol kecil. Nanti di lapangan Diperbanyak. berbanyak lagi. Oh, seperti itu ya. Iya, namanya Oke, botol oke. itu. Oke, makasih Pak Mas Bon. Ya, itu juga kita buat juga apa? Oh, ini juga apanya ya? Ini parameter. Parameter fisika, kimia, dan juga Oke. untuk spirulina. Ah. Ini juga ada juga spirulina kita. Ini akan kita bentukkan dan kita juga berikan ke benih ikan itu sendiri. Tapi dalam bentuk larva masih. Oh, Untuk persiapan kolam ini yang kita utamakan. oke. Oke. Nah, ini juga tempat foto Pak. Ada payung-payung juga ini. Iya, kayak menarik Pak. Ini pintu keluar. Jadi inilah
yang kita. Ini apa nih Bu, gedung 2 ini? Ini untuk aula Pak. Oh ini aula. Kantin edukasi kita. Oh ini ada aula Di ya. dalam ada akuarium besar. Oh ya. Untuk retreat juga bisa dibikin sini Bu, kebaktian ya? Kebaktian boleh. Boleh ya? Iya, tapi Sekalian retreat kan sambil melihat iya. ikan. Oh. Ini ya. Oh, boleh boleh. Karena baru dipelit ya. Iya, iya. Ini nanti di sini kita mau mutar video-video tentang ikan Pak. Oh, di sini ada kayak teater gitu ya? Iya. Kayak video teater gitu. Iya. Inilah ikan yang apa Pak? Yang di kita sekarang. Akuarium ini ya. Iya, ada akuarium. Ini kenapa ini ikan? Ada ikan batak, Ikan batak ini ya. ada ikan mas, Hmm, dan ikan nila Pak. iya, iya. Iya. Ini kita apa namanya? Karena besok. Oh, besok di sini penandatanganannya Ibu ya? Iya, penandatangan. Di ruangan ini besok ya? Enggak. Bukan? Di sana Pak. Oh, di luar? Di Oh. tempat makan. Oh, iya. Baru kita akan ajak minum kopi di atas. Iya, iya, iya. Oke. Baru yang terakhir itulah tempat payung-payung itu Pak, monumen ikan. Monumen ikan ya? Monumen ikan mas. Coba. Jadi kan ikan mas ini kan Pak banyak apanya? Banyak merganya, strainnya lah istilahnya. Jadi yang ikan mas toba itu kuning merah, kemerahan. Itulah. Ini cuma dipasangi lagi Pak. Dipasangi karena udah dipasok ke situ Pak. Wah, cantik ya. Ini dia. Luar biasa juga dari sini moto, Bu. Ya, Cantik kali. Nah, jadi gimana Bapak mau foto kami dulu di sini? Foto-foto, yuk, yuk. Ayo sini kita Pak Camat, Pak Camat. Pak Camat juga. Pak Camat kok nggak ditanya dari tadi Pak? Kok saya? Oh, ntar saya tanya Pak Camat. Iya. Oke. Gimana harus jongkok kah atau apa? Berdiri, berdiri. Berdiri. Berdiri aja. Nah, oke. Jempol. Cukup ini. Jempol, jempol. Sini kalian, sini Pak. Ya, jongkoklah kami bernampak. Boleh. Iya, biar nampak dulu ikannya ya. Oke, oke. Itulah ikan mas rentoba. Iya, oke. Jempol. Oke. Ya, aku bertanya sama Pak Camat dulu. Iya. Silakan Pak Camat. Ya. Buka dulu payung-payungnya itu biar birunya itu nanti. Ya, selamat sore Pak Camat. Ya, selamat sore. Ini ada inovasi daripada Ya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketapang. Seperti apa pendapat Bapak yang dulu ini kan Balai Beni ini hanya tempat kolam Budidaya. pembudayaan ikan. Sekarang berubah menjadi atau berkembang menjadi edukasi wisata. Seperti apa menurut Pak Camat? Baik, terima kasih. Tentu inovasi ini sebagaimana tadi dijelaskan detail oleh Ibu Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sesuatu yang menjadi daya tarik baru Ya, bagi masyarakat maupun wisatawan untuk berkunjung ke Balai Benih Ikan. ya, Dengan adanya Mina Wisata Edukasi ini tentu masyarakat ataupun wisatawan dapat belajar bagaimana cara membudidayakan ikan di samping berwisata ke Kecamatan Harian. ya, Dan juga bagi siswa-siswi kita atau anak-anak didik kita juga dapat melakukan studi tour untuk berwisata sambil mendapat edukasi tentang budidaya ikan. Dan juga akan menumbuhkan pada anak-anak kita untuk pada akhirnya gemar untuk memakan ikan yang sangat bermanfaat untuk kecerdasan anak-anak kita. ya, Pak Camat, di wilayah Kecamatan Harian ini objek-objek wisata apa aja yang ada di sini? Boleh nggak cerita sedikit? Untuk di Kecamatan Harian banyak objek wisata, baik itu wisata alam, Ya, budaya, dan juga yang baru kita kunjungi ini
Ya. adalah budidaya ikan. Ya. Wisata bagaimana mengedukasi untuk membudidayakan ikan. Jadi ada beberapa objek wisata unggulan, Ya. Sibea-bea, Iya. air terjun Efrata, Iya. Bukit Holbung, Togaraja, Iya. dan tentunya Mina wisata edukasi Balai Benih Ikan Banyak juga ya. di Kecamatan. Cukup Ya. banyak Pak di Ya. Kecamatan Harian. Kolaborasi antara objek wisata ini tentu akan menguntungkan Kecamatan Harian. Seperti apa pendapat Pak Camat? Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Harian. Bagaimana untuk menangkap peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Iya. Artinya yang dituntut dari masyarakat bagaimana menjaga kebersihan Kecamatan Harian, bagaimana berinovasi, berkreasi untuk menciptakan usaha apakah itu UMKM dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kecamatan Harian. Oke Pak Camat, terima kasih Pak Camat. Baik, terima kasih Pak. Selamat Sukses. sore, Waris. Oke. Dari sini lah satu kali. Video kan satu kali. Oh ini. Iya, biar nampak itu. Ini nampak ini semua. Ini bunganya Malu-malu di Parharian nama anakku itu Ayo studi dia, nggak isun. Iya. Silakan datang ke Balai Benih Ikan, Mina Wisata Edukasi. Sini kalian sini. Boleh. Ayo. Boleh. Atau nampak sana ya, Pak? Enggak, ini aja payung-payungnya. Oke. Ayo. Kamera bilangnya. Kalimatnya gini ya. Mari kunjungi ya. Mari kunjungi Mina Wisata Edukasi. Mina Wisata Edukasi Balai Benih Ikan Samosir. Itu aja ya. Ayo. Mari kunjungi Balai Benih Ikan yang menjadi Mina Wisata Edukasi ataupun Miduk di Kecamatan Harian, Desa Janji Martahan. Horas. Oke. Demikian kami laporkan dari Balai Benih Ikan Kabupaten Samosir, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian. Horas.